شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin." Wahai manusia, telah datang kepada kalian sebuah pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala, wa shifaa'un lima fis sudur, dan penyakit dan obat dari segala penyakit hati, wa hudan wa rahmatun lil mu'minin, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kaum muslimin yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang Al-Qur'an. Membicarakan tentang keutamaan Al-Qur'an. Disebutkan dalam ayat tersebut terdapat 4 keutamaan Al-Qur'an. Yang pertama adalah bahwa Al-Qur'an adalah sebagai pelajaran, sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Al-Qur'an adalah sebagai obat dari berbagai penyakit, baik penyakit yang timbul dari hati maupun penyakit yang timbul dari badan. Penyakit yang timbul dari badan, sebagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya, bahwa Nabi SAW meruqyah sahabatnya, kaum muslimin yang merasakan penyakit yang berasal dari badan. Adapun penyakit yang berasal dari hati, yaitu penyakit karena kebodohan, penyakit syirik, riya, sum'ah, dan lain sebagainya. Lalu kemudian disebutkan bahwa Al-Quran adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Kaum muslimin yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, kapan Al-Quran itu menjadi mau'izah bagi kita, menjadi petunjuk bagi kita, menjadi obat untuk badan kita, menjadi rahmat untuk kita? Disebutkan oleh para ulama terdapat 3 perkara yang wajib untuk dilalui oleh seorang muslim, wajib dilalui oleh orang-orang kaum muslimin. Dengan 3 perkara tersebut, seseorang akan mendapatkan keutamaan dari Al-Quran. Perkara yang pertama adalah membaca Al-Quran, mempelajari ilmu tajwid, membacanya, menelaah dalam kehidupannya. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya'u Ulumuddin, beliau mengatakan, kana fi man kana qablakum, diriwayatkan orang-orang soleh sebelum kalian, yaqra'una al-Qur'ana bil-lail, mereka membaca Al-Quran di malam hari, wa yunaffidhuna bin-nahar, dan mereka mengamalkannya di siang hari. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat orang-orang soleh terdahulu, mereka sangat gencar dalam membaca Al-Quran, pun gencar dalam mengamalkan Al-Quran. Berbanding lurus, ilmu mereka berbanding lurus dengan amal. Konsekuensi dari ilmu adalah al-amal. Ada perkataan dari beberapa ulama, dari kalangan para sahabat, kalangan tabi'in,
ridwanullahi ajma'in. Mereka berkata, man yurid ayya'rifa annahu yuhibbullah. Barang siapa yang ingin mengetahui bahwa ia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, fal yu'rif nafsahu 'ala al-Qur'an. Maka ketahuilah seberapa cintanya ia dengan Al-Qur'an. Fa in ahabbahu, jika dia mencintai Al-Qur'an, fal ya'lam annahu qad ahabbahu Allah. Maka sungguh ketahuilah bahwa Allah telah mencintainya. Jika kita ingin mengetahui seberapa besar kecintaan Allah kepada kita, seberapa besar kedekatan Allah kepada kita, seberapa besar kedekatan kita kepada Allah, maka ketahuilah seberapa besar kedekatan kita kepada Al-Quran, seberapa besar, seberapa banyak waktu yang kita berikan kepada Al-Quran. Semoga Allah SWT memberikan taufiknya kepada kita untuk terus mendalami Al-Quran, untuk terus membaca Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin amin Allahumma amin. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika para ulama ditanya tentang bagaimana kedekatan mereka dengan Al-Quran, tentunya mereka akan menjawab kedekatan orang-orang saleh terdahulu dengan Al-Quran adalah sebagaimana kedekatan kita hari ini dengan handphone kita, di mana kita tidak pernah lepas dari handphone kita. Bangun tidur, pertama yang kita pegang adalah handphone kita. Kita berpergian tanpa menggunakan handphone seperti sesuatu yang ada yang tertinggal, ada yang tertinggal, yang hilang dari kita. Begitupun mereka para salafus saleh, di mana kedekatan mereka dengan Al-Quran sangat dekat dalam kehidupannya, diisi dengan Al-Quran dalam membacanya, diisi dengan membaca tafsir-tafsirnya, tadabburnya, dan hujah-hujah mereka seluruhnya dengan Al-Quran. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita semua untuk mendalami Al-Quran. Amin amin Allahumma amin. Yang kedua, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu at-tadabbur wa tafakkur, yaitu mentadaburinya dan memahami makna yang terkandung di dalamnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin kita akan mengetahui, akan mengenal Allah, akan mengenal perintah-perintah Allah, akan mengenal berita-berita yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sementara kita tidak mengetahui, tidak pernah mentadabburinya dan tidak pernah memahami yang makna yang terkandung dalam Al-Quran tersebut. Disebutkan oleh para ulama terdapat 3 isi yang terkandung dalam Al-Quran. Yang pertama, isi yang pertama adalah berita berupa asma-asma Allah, sifat-sifat Allah dan keagungannya. Berita berupa peristiwa masa lampau, dalam hal ini adalah peristiwa tentang para nabi. Kemudian peristiwa-peristiwa yang akan datang, dalam hal ini adalah peristiwa tentang hari kiamat, yang dalam hal ini tentunya wajib bagi kita untuk terus mengimani dan membenarkan segala yang datang dari Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah Al-Quran berisi tentang al-awamir wan nawahi, perintah dan larangan, di mana perintah konsekuensinya adalah al-amal dan larangan konsekuensinya adalah menjauhinya. Yang ketiga, isi dari Al-Quran adalah al-wa'du wal-wa'id, di mana isinya adalah kabar gembira dan ancaman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari 3 isi tersebut, bagaimana mungkin kita akan bisa memahami isi dari yang terkandung dalam Al-Quran, sementara kita tidak pernah mentadabburinya dan kita tidak tahu makna yang terkandung di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mentadabburi Al-Quran, untuk memudahkan kita dalam memahami Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin Allahumma amin. Yang ketiga, disebutkan oleh para ulama bahwa kita wajib menjadikan Al-Quran sebagai hujah dalam kehidupan kita.
dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Oleh karenanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala mengomentari ayat tersebut, fabada bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Maka mulailah ilmu sebelum berucap dan beramal. Yang hal ini tentunya menjadikan kita untuk terus berdalih dalam segala hal, berargumentasi dengan segala hal, yaitu dengan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua dalam mendalami Al-Quran, baik membacanya, tadabburnya, dan berdalihnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.